Menemukan jati diri melalui ibadah. Bersama saya Paulus Wiratno dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, sudah sekian lama kita mendengarkan Making Life Better. Dan sebelum saya memulai seri yang baru ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah setia mendengarkan Making Life Better, mulai dari Nias, dari Jakarta dan sekitarnya, Lampung, Bengkulu, bahkan dari Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, saudara-saudara yang ada di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, yang ada di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, saudara-saudara yang ada di Bali, dan juga di daerah NTT. Kemudian saya juga tidak akan pernah melupakan sahabat-sahabat yang tinggal di Merauke dan di Sorong dan di belahan bumi yang lain yang telah dengan setia mendengarkan Making Life Better. Ada kabar baik buat saudara, telah terbit sebuah buku mengenai mengalahkan kekhawatiran dengan 5B. Saudara bisa mendapatkan buku itu di stasiun radio yang selama ini menyiarkan program Making Life Better, atau di toko-toko buku Kristen yang terdekat di kota Anda. Dapatkan buku ini, sebuah buku yang akan memberkati kehidupan kita, bagaimana bisa mengatasi kekhawatiran. Haleluya. Dan setelah itu saudara-saudara akan terbit lagi buku saya yang kedua mengenai kuasa kebaikan. Dan masih ada buku-buku yang lain yang akan memberkati kehidupan kita. Kalau saudara ingin menjadi fans atau penggemar Making Life Better, sekarang juga saudara bisa mengunjungi Facebook Making Life Better. Kalau saudara mau menyampaikan kesaksian, menyampaikan masukan, menyampaikan input, saudara juga bisa menulis melalui email di info@pauluswiratno.com, info@pauluswiratno.com. Haleluya. Saudaraku, kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh ibadah dan penemuan jati diri manusia. Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga dikatakan begini: ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Saudara, ibadah itu dimaksudkan sebagai bentuk pemujaan umat manusia kepada penciptanya. Setiap suku bangsa di atas bumi ini memiliki bentuk ritual untuk menghormati Yang Maha Tinggi. Di dalam Alkitab diceritakan bahwa sejak manusia lahir di atas bumi, manusia sudah memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya penyembahan atau ibadah. Kain dan Habil adalah manusia yang telah belajar memberikan ibadah korban kepada Allah. Sebelum bangsa Israel dilahirkan, bangsa-bangsa yang berada di Timur Tengah bahkan sudah mengembangkan sistem penyembahan yang lebih maju. Ibadah dalam skop pribadi maupun ibadah bersama sudah dikembangkan oleh masyarakat pada waktu itu. Saudaraku, ibadah adalah bagian dari budaya manusia yang paling lama. Sebelum ada tempat ibadah seperti masjid, gereja, kuil, atau tempat-tempat yang lain, atau sebelum ada sound system, sebelum ada alat musik yang modern, manusia sudah belajar menyembah Yang Maha Tinggi. Orang yang sering beribadah adalah orang yang seharusnya sadar diri. Perjumpaan dengan Tuhan membuat kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya. Dan kebahagiaan manusia hilang ketika manusia membuang Tuhan dan berusaha menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Ada yang menjadikan kekayaannya sebagai Tuhan, ada yang menjadikan mobilnya sebagai Tuhan, ada yang menjadikan istrinya kayak Tuhan. Saudaraku, ketika manusia menggantikan Tuhan dengan barang yang fana, maka kebahagiaan yang sejati tidak akan pernah dirasakannya. Rasul Paulus pernah menuliskan di kitab Roma seperti ini: sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana,
burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Itu tertulis di dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai 25. Rasul Paulus sedang menasihati kita untuk berhati-hati, jangan sampai kita menjadi bodoh dan menganggap diri kita sebagai orang berhikmat. Saudaraku, tindakan menggantikan Tuhan dengan uang atau barang adalah sebuah kebodohan yang mendatangkan murka Allah. Jangan ikut-ikutan Lucifer. Lucifer itu dulu tugasnya setiap hari beribadah kepada Tuhan. Tugas Lucifer sangat mulia pada waktu itu. Dia menjadi worship leader yang paling hebat. Namun sayang karena arogansi pribadi, Lucifer justru berambisi menggantikan Tuhan dengan dirinya sendiri. Lucifer telah khilaf, dia lupa diri dan akhirnya menuai murka Allah. Ibadah yang sejati menolong manusia menemukan jati dirinya. Seperti sebuah syair nyanyian yang mengatakan, buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Nah, pernahkah Anda melihat tanah liat menjadi penjunan atau tukang gerabah? Kalau ada tanah liat yang berambisi menjadi penjunan, itu berarti telah menyalahi kodrat, saudara. Siapapun yang menyalahi kodrat berarti telah kehilangan jati diri. Ibadah bisa menolong kita kembali kepada kodrat kita yang sebenarnya, kalau kemarin kita telah lupa diri. Mereka berseru kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi penuh kehadirannya yang mulia. Suara mereka membuat alas rumah Tuhan bergetar, dan rumah Tuhan itu sendiri penuh asap. Lalu saya berkata, celaka, tak ada harapan lagi bagiku, sebab mulutku kotor karena dosa, dan aku tinggal di antara bangsa yang begitu juga. Walaupun begitu, dengan mata kepalaku sendiri, aku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Baru saja kita mendengarkan pengakuan Yesaya. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dengan cepat dia mengakui siapa dirinya yang sebenarnya. Aku adalah manusia yang celaka, dan aku telah melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, kalau saudara menyimak ayat-ayat tadi, kita menemukan sebuah kebenaran. Ketika manusia masuk dalam hadirat Allah, berjumpa dengan Tuhan, ada sebuah kesadaran diri, yaitu menyadari siapa kita yang sebenarnya dan siapa Tuhan yang adalah Sang Pencipta. Ambisi manusia untuk menjadi Tuhan atas dirinya sendiri memang selalu ada dari zaman ke zaman. Peristiwa pembangunan Menara Babel contohnya, itu merupakan bukti nyata sebuah niat manusia untuk menyaingi Tuhan. Nah, jangan sekali-kali kita bersaing dengan yang Maha Tahu dan yang Maha Bijaksana. Tidak mungkin kita bisa menyaingi Tuhan, saudara. Kalau ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, itu sudah keblinger namanya. Salah konsep, udah ngawur, sudah membingungkan banyak orang. Akhir-akhir ini santer diberitakan kalau ada yang mengaku sebagai jelmaan malaikat Jibril, atau titisan Sang Juru Selamat, atau nabi yang baru yang mengaku lahir dari kuasa Roh Kudus. Nah, siapapun mereka, yang namanya manusia adalah manusia. Amin. Kita adalah manusia yang fana. Jangan sekali-sekali kita menyerupai atau mau berambisi untuk menjadi Sang Maha Kuasa. Ketika kita berambisi untuk menjadi yang Maha Kuasa, dengan kata lain, kita mau menjadi Tuhan atas diri kita sendiri, konsekuensinya ialah kita tidak lagi menyadari bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak lagi menyadari bahwa kita bergantung kepada yang lebih berkuasa, yang Maha Tahu, yang Maha Baik, yang Maha Kuasa, yang Maha Mendengar, yang Maha Memperhatikan. Akhirnya kita berbuat apa saja,
semau kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa kadang-kadang apa yang kita lakukan itu salah karena kita menganggap semuanya serba benar, sok tahu, sok suci, menghalalkan segala macam cara, dan akhirnya melukai banyak orang, melukai tubuh Kristus, dan melukai hati Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara bertanya, Pak Paulus, masa sih ada orang yang mau menjadi seperti Tuhan? Oh saudaraku, jangan tertawa dan jangan meremehkan ini. Terlalu banyak orang yang sudah menggantikan Tuhan dengan barang, dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan patung-patung, dan menggantikan Tuhan dengan dirinya sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau saudara sudah beribadah kepada Tuhan, kok saudara masih bingung mengetahui kodrat saudara sebagai manusia ciptaan, maka ibadah saudara tidak berfungsi bagi kehidupan saudara. Ibadah seharusnya membuat kita menyadari siapakah Allah dan siapakah kita. Seperti Yesaya, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyadari siapa dirinya. Berbahagialah mereka yang telah menemukan jati dirinya dan telah menemukan siapa Tuhannya. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar sebuah kisah atau membaca sebuah buku di mana buku itu mengisahkan bahwa Tuhan sudah mati. God is dead. Bagaimana saudara bisa mematikan Tuhan? Tuhan adalah yang maha hidup, yang maha sempurna, yang selalu ada dan tidak pernah mati. Kalau manusia mengatakan bahwa Tuhan itu sudah mati, yang mati adalah kesadaran mereka, bukan Tuhan. Saudaraku, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu sadar bahwa setiap hari kita perlu Tuhan. Mungkin saudara mengatakan, Pak, selama ini saya tidak lagi menyembah dan menghargai Tuhan. Selama ini saya sudah tidak lagi menghiraukan apa yang namanya firman Tuhan. Saya tidak berdoa lagi, saya tidak membaca firman. Saya jauh dari Tuhan. Dan inilah hidup saya sekarang. Saya hancur, saya terkapar, saya sekarat, saya hidup dalam lembah kekelaman, dan saya tidak pernah menikmati kebahagiaan. Dan saudara sadar bahwa engkau adalah ciptaan, dan Tuhan yang Maha Pencipta rindu untuk engkau pulang kembali. Pulanglah anakku. Dia membuka tangannya lebar-lebar dan membiarkan engkau kembali, karena dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya bisa menyelamatkan yang terhilang seperti saudara. Kalau saudaramu datang kepadanya dan katakan, ampuni saya, Tuhan dengan senang hati memeluk saudara. Terimalah kehangatan cinta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang juga aku berdoa buat sahabat-sahabatku yang hari ini mau kembali. Setelah sekian lama mereka lupa diri, mereka tidak menyadari kodrat sebagai manusia dan melupakan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Aku datang kepadamu dengan mereka. Ampuni dosa mereka, berikanlah kepada mereka kesadaran penuh, dan kembalikanlah sukacita dan kasih-Mu serta damai sejahtera-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.